Shalom, selamat hari Minggu, teman-teman, adik-adik kelas besar KA Gereja Isa Al-Masih Kridonggo. Apa kabar hari ini? Saya percaya semua kita ya dalam keadaan baik. Kita punya kabar yang luar biasa, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang mampu, tetapi semua karena anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah atas setiap hidup kita. Puji nama Tuhan. Ya, adik-adik semua, pagi ini kita akan segera memulai ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati, walaupun kita beribadah secara online, tapi saya percaya semua kita dengan sepenuh hati untuk kita akan datang memuji, menyembah Tuhan, dan nanti kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian, bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan sepanjang hidup. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dari semua pagi ini bersama-sama kita naikkan pujian sekali lagi dengan segenap hati. Angkat suaramu, angkat hatimu. Mari kita bersama-sama memuji, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih, terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini
pujimu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami yang paling dalam dari hati kami yang sangat kagum, hormat, dan mengasihi Engkau. Engkaulah Tuhan yang layak kami agungkan, Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu, sehingga semua kami, anak-anak kelas besar di Gereja Isa Al-Masih Kedungku boleh berkeadaan baik. Hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Maka Tuhan Yesus, segala puji dan segala hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa-Mu yang memberkati kami melalui firman Tuhan yang kami dengar. Berarti hamba-Mu yang menyampaikan, dan teman-teman adik kelas besar yang mendengarkan, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Hadirin semua yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya Mas Daniel akan mengumumkan buat kita semua minggu depan di tanggal 3 bulan Oktober 2021 ya. Nggak terasa kita sudah sampai di bulan Oktober. Bentar lagi kita akan masuk ke masa-masa Desember ya. Siap-siap kita akan segera mulai latihan-latihan untuk menyongsong hari Natal ya. Minggu depan tanggal 3 Oktober kita akan bersama-sama beribadah di gereja. Ingat, tanggal 3 Oktober, hari Minggu yang akan datang, kita akan bersama-sama beribadah di gereja. Seperti biasa, ibadahnya dimulai pukul 9 pagi. Ya, jangan lupa, ibadah minggu depan akan diadakan di gereja atau offline. Mari ingatkan teman-teman yang mungkin belum mengetahui, dan sama-sama kita akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, ada di semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama melanjutkan seri pengajaran di KA, di gereja kita, yaitu tentang minggu-minggu yang lalu. Teman-teman semua, adik-adik semua tentu mungkin masih ingat bahwa di minggu-minggu yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, kita sedang belajar tentang tema yaitu bertumbuh di dalam Kristus. Ya, yang pertama dulu kita belajar tentang berakar di dalam Kristus, terus lanjutannya kita bertumbuh di dalam Kristus. Minggu yang lalu kita belajar tentang semakin bertumbuh. Dan hari ini kita akan belajar tentang bertumbuh juga, yaitu di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, ini mungkin teman-teman lu kok sama dengan tema-tema yang lalu ya. Dan hari ini teman-teman adik-adik kita akan belajar tentang teladan dari seorang Ayub ya. Adik-adik, teman-teman semua tentunya tidak asing lagi tentang siapa Ayub. Ya, semua teman-teman pasti adik-adik semua sangat tahu siapa Ayub. Ayub adalah seorang yang begitu kaya raya, betul. Dia punya banyak ternak,
dia punya banyak ladang, dia punya begitu banyak harta benda. Selain harta benda juga dia punya anak yang banyak, ya 10. Wah, luar biasa banyak. Tapi teman-teman adik-adik semua juga masih ingat bahwa Ayub ini kemudian mengalami hal yang begitu tidak mengenakan, betul? Ya, Ayub kemudian mengalami suasana atau situasi keadaan yang berubah 180 derajat. Yang dulunya dia orang yang kaya raya, punya begitu banyak ternak, lahan pertaniannya begitu luas dan sebagainya, tetapi seketika tiba-tiba dengan sekejap mata, dengan begitu cepat, semua harta bendanya itu hilang, lenyap. Ternak-ternaknya dijarah, ada yang mati, kemudian anak-anaknya juga pada mati. Nah, ini semua kemudian menjadi bagian yang harus dialami oleh Ayub. Nah, kira-kira adik-adik, teman-teman semua, kalau kalian mengalami situasi keadaan seperti Ayub, apa yang kalian akan lakukan? Oh, tentunya mungkin kalian akan merasa, oh kenapa Tuhan aku kenapa Tuhan aku mengalami hal yang semacam ini dan sebagainya. Nah, adik-adik semua kita tidak akan belajar akan hal itu. Tetapi fokus kita pagi ini adalah tentang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita akan belajar bagaimana Ayub mengenal lebih dalam dari sosok Tuhan atau pribadi Tuhan yang Ayub sembah. Ya, ada di semua, mungkin semua kalian punya teman gitu ya, atau punya sahabat sekolah ataupun di lingkungan di mana kalian tinggal, atau mungkin di gereja kalian punya teman atau sahabat yang dekat. Ya, kemudian kalian pasti tahu juga tentang apa itu arti sahabat. Sahabat atau teman itu adalah seseorang yang selalu ada di setiap saat. Tidak hanya waktu senang, tidak hanya waktu gembira, tapi teman atau sahabat itu tentunya pasti ada kala duka cita, kesedihan, kesusahan itu menerpa kita. Kalau dia itu hanya ada waktu senang-senang saja, kemudian waktu kita susah, waktu kita sedih, dia tidak ada, dia pergi, ya. Kalau di SMS atau di WA, di telepon nggak diangkat, nggak dibalas, dia tahu kita lagi nggak punya uang, dia tahu kita lagi bersedih, kemudian dia nggak jawab WA kita atau telepon kita, maka sejatinya itu bukan teman yang baik, dia bukan teman yang bisa kita ajak untuk kemudian menjalin sebuah relasi. Nah, ini juga yang dialami oleh Ayub. Ketika Ayub punya banyak harta, ada banyak teman-teman yang kemudian sering datang atau teman-temannya itu adalah selalu dekat dengan Ayub. Tapi adik-adik semua teman-teman bisa membaca dalam kitab Ayub ketika kemudian Ayub mengalami duka cita, harta bendanya itu hilang semua, ludes semua, maka apa yang kita pelajari dari kitab Ayub? Teman-temannya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Teman-temannya Ayub mengatakan bahwa wah Tuhanmu itu Tuhan yang tidak baik. Maka kemudian teman-temannya Ayub pergi meninggalkan Ayub karena selain Ayub kehilangan harta benda, Ayub juga mengalami sakit penyakit yang begitu parah, penyakit kulit atau penyakit kusta yang begitu parah, baunya busuk, itu menular dan sebagainya. Kemudian teman-temannya meninggalkan pergi. Bahkan bukan hanya teman-temannya, istrinya juga menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan Ayub, Tuhannya Ayub. Nah, dari sini kita semua paham tentunya ternyata teman-teman Ayub bukan teman-teman atau sahabat yang ada di kala susah. Nah, adik-adik semua teman-teman, ternyata yang ada ketika Ayub itu mengalami kesusahan, duka cita, tidak ada pribadi lain.
hanya satu, yaitu siapa? Tuhan. Tuhan yang mengizinkan Ayub ini untuk dicobai, diuji oleh iblis. Tuhan itu yang tetap setia untuk ada bersama-sama dengan Ayub. Tuhan inilah yang menjadi sahabatnya Ayub. Dan teman-teman semua, adik-adik semua tahu di ending ceritanya ketika Ayub kemudian tetap setia kepada Tuhan dan Tuhan juga adalah pribadi yang tetap setia kepada Daud, maka akhirnya apa? Tuhan memulihkan keadaan Daud. Kekayaan yang dimiliki oleh Ayub sebelumnya dikembalikan berkali-kali lipat oleh Tuhan. Ini yang diterima oleh Ayub. Tetapi adik-adik semua, teman-teman semua, tentunya kita mengalami sebuah hal yang pasti susah ketika kita ini sedang ada dalam kesusahan. Kita seringkali apa yang kita katakan? Kalau teman-teman kita meninggalkan kita, ya kita kemudian berkata, "Ah, kamu bukan temanku." Apalagi kalau kesusahan, masalah datang, kita kemudian berkata sama Tuhan, "Tuhan, kenapa Engkau tidak membantu masalahku? Tuhan, kenapa Engkau tidak membantu menyelesaikan perkaraku? Aku sedang sedih Tuhan, aku sedang susah, kenapa Tuhan tidak ada?" Ketahui adik-adik semua, teman-teman, yang ada bersama dengan kita itu hanya Tuhan saja. Seringkali orang-orang terdekat kita, teman kita, sahabat kita, ya, mungkin kalau ada yang sudah PDKT gitu ya, udah mulai deket dengan lawan jenis atau pacaran gitu ya. Bisa saja pacar kita meninggalkan kita waktu kita sedang ada dalam kesusahan. Satu pribadi yang selalu ada bersama dengan kita adalah Tuhan. Nah, inilah yang kemudian Ayub alami. Waktu dulu dia kemudian mempunyai harta benda, keadaannya baik, keadaannya enak, ya mungkin dia tidak mengenal Tuhan secara dalam. Tapi waktu kesusahan itu kemudian datang menerpa Ayub, maka Ayub mengenal semakin dekat, semakin dalam, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, hal ini semua teman-teman bisa membaca ya bagian yang Mas Daniel tulis, yaitu dalam kesusahan ya seringkali kita dapat lebih dalam mengenal seseorang. Ya, tadi Mas Daniel sudah katakan kalau temanmu, sahabatmu itu hanya ada waktu keadaan enak, gembira, makan-makan, ya kalau ditraktir, wah balas SMS-nya atau WA-nya cepat, tapi kalau diceritai tentang masalah atau duka cita, wah nggak balas-balas, maka sejatinya teman-teman semua nggak mengenal dia lebih dalam. Tapi kalau teman-teman semua adik-adik punya masalah, kemudian temanmu, sahabatmu itu nggak pergi meninggalkanmu, tetap ada bersama dengan kamu, dengerin ceritamu, dengerin keluh kesahmu, itulah temanmu. Kamu bisa mengenal lebih dalam. Ya, mungkin kalian nggak punya itu, tapi satu pribadi yang kalian punya yang selalu ada menemani kita itu adalah Tuhan Yesus. Dari setiap kesusahan, tantangan, masalah yang kita hadapi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dia senantiasa menjagai, menyertai kita, bahkan dia pribadi yang selalu siap sedia untuk memulihkan keadaan kita semua. Maka hari ini, hadirin semua, di dalam tema bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita belajar dari teladan Ayub, apa yang bisa kita sama-sama pelajari. Nah, yang kita bisa pelajari dari semua teman-teman adalah bahwa kita akan lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita kalau mungkin masalah datang. Kalau semua keadaan baik, apa yang terjadi? Seringkali kita melupakan Tuhan.
ya, keadaan baik, keadaan enak, keadaan lancar, semua baik. Seringkali kita apa? Lupa berdoa, lupa baca firman dan sebagainya. Tapi seringkali kalau masalah datang, kesusahan datang, apa yang terjadi? Kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, memang ini nggak boleh. Tapi seringkali itu yang terjadi dalam diri kita manusia. Maka kalau kalian kemudian hari-hari ini mengalami masalah, mungkin dalam keluargamu, atau mungkin di sekolah, dan sebagainya, oh nggak apa-apa. Ya, datang kepada Tuhan, kamu akan lebih mengenal. Seperti apa yang Ayub katakan di dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang kelima, apa bunyi firman Tuhan? Yuk, sama-sama kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku ya mengenal, ya mendengar, maaf, mendengar mengenai engkau. Tetapi kini, ya, tapi kini kata Ayub, ya, mataku sendiri memandang engkau. Artinya dulu-dulu Ayub itu mengenal Tuhan melalui kata orang, kata orang, tapi melalui masalah, kesedihan, tantangan yang dihadapi oleh Ayub, maka Ayub kemudian memandang Tuhan, mengenal Tuhan pribadi yang tidak pernah meninggalkan Ayub. Ayub berdoa, Ayub memohon, Ayub berteriak, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Dan ini, teman-teman, adik-adik semua yang perlu kita kenal lebih dalam akan Tuhan kita. Tuhan Yesus itu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun ada masalah, tantangan, kesulitan, tapi percayalah Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Maka adik-adik semua, teman-teman, mari kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam, bertumbuh, mengenal lebih dalam, lebih dekat. Ya, tidak hanya kata orang, tetapi mari kita mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan ibadah kita pada hari ini boleh menjadi berkat untuk setiap kita. Tetapi sebelum kita akhiri, ada tugas dari Mas Daniel untuk kalian semua. Nanti bisa ditulis di WA, nanti teman-teman adik-adik bisa mengirimkan WA tersebut pada Mas Daniel. Apa tugasnya? Tugasnya adalah kalian punya pengalaman nggak yang paling menyedihkan? Ya, pasti punya ya. Pengalaman yang paling menyedihkan dalam hidup kalian, pengalaman yang tidak enak, pengalaman yang susah. Apa pengalaman itu yang kalian pernah alami? Dan ketika kalian mengalami itu, apakah kalian lebih dekat dengan Tuhan atau kalian lebih bersungguh-sungguh membaca firman, berdoa, ya? Nanti tuliskan itu dan kirimkan ke WA-nya Mas Daniel, ya. Dan kita bersyukur hari ini kita belajar akan teladan dari Ayub, di mana Ayub boleh mengenal akan Tuhan dalam masa-masa dia sedang bersusah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah, kami boleh belajar firman Tuhan. Mari Tuhan yang akan memberkati kami melalui firman yang kami dengar, sehingga semua kami belajar dari Ayub yang mengenal lebih dalam akan Tuhan melalui situasi keadaan yang tidak mengenakan. Kami berdoa bila semua kami dalam masa-masa kami mengalami duka cita, masalah, kami tetap percaya mengenal Tuhan, bahwa Engkau adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu, kelas besar, berkati studi kami, sekolah kami, orang tua kami,
dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan di gereja. Ya, jangan lupa minggu depan kita beribadah di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.